misalkan ada guncangan dalam keluarga, rumah tangga, dan yang lainnya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang penghasilannya sehari cuma 20 juta, tapi hidupnya tenang gitu ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi jangan ada kesan bahwa orang yang beriman itu duitnya seetik. Ini salah. Ya. Jadi orang yang beriman juga harus mamprang dalam soal duniawi. Biar dunianya juga selesai, maka akhiratnya juga menjadi tenang. Sebetulnya bukan masalah gede duit, tapi ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan. Tapi itu nanti saya sampaikan di pelatihan yang berbayar. Nanti ada formulirnya ya. Kalau yang itu jadi gak saya sampaikan di kuliah subuh biasa lah. Enggak. Jadi kalau soal muamalah itu diantaranya misalkan bukan untuk nyari uang sebesar-besarnya, enggak. Justru misalkan menutupi, menyedikitkan utang, menyedikitkan pinjaman, atau menyedikitkan belanjaan. Karena semakin tinggi shoppingnya, harus tinggi pendapatannya. Ya, diantaranya salah satunya itu. Kemudian juga menikmati apa yang diberikan. Kadang-kadang kalau kita punya yang berlebih, tidak sempat kita nikmati. Ya, yang kebanyakan dari kita yang bisa menikmati itu adalah yang mereka hidup apa adanya. Ya, yang serba kekurangan justru serba menikmati. Yang serba kelebihan justru serba serba banyak kesibukan, banyak tuntutan dan seterusnya. Kemudian ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat itu diantawisnya tanda-tandanya apa aja? Tanda tanyanya dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan orang-orang yang berilmu. Ya, jadi di bawah ngaji tesuk sepet gitu. Kalau orang sudah gak butuh ngaji, berarti dia gak butuh ilmu. Dan kemungkinan besar, yaitu imannya tidak bekerja. Karena iman yang bekerja itu pasti memerlukan ilmu. Banyak tanya lah, banyak itulah, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Ya misalkan tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat sunat, apa saja sholat sunat, saum sunat, yang seperti itu. Bagaimana ilmu mendekatkan diri kepada Allah itu senantiasa dicari, ditanyakan. Ya, dan orang itu pasti nyempetin terus untuk ngaji. Nah makanya kalau ada orang-orang yang mungkin gak butuh tarbiyah ilmu, gak butuh pendidikan untuk mencari ilmu, berarti ya kemungkinan tadi imannya mati suri. Ya, karena iman yang bekerja itu adalah iman yang membutuhkan ilmu dan iman yang senantiasa beramal. Karenanya nanti tanda ilmu yang bermanfaat itu mudah diamalkan. Mudah diamalkan. Ilmu yang kita dapat itu mudah diamalkan. Kalau ilmu sebatas teori, mungkin itu otaknya bekerja. Tapi kalau ilmu sampai jadi amal, ketika kita misalkan kita lagi belajar tentang sholat sunat, kita belajar misalkan sholat syukur, kemudian akhirnya terus kita laksanakan, masya Allah. Berarti patut dicurigai Anda dapat taufik dari Allah. Taufik itu restu, ya, dapat taufik, dapat restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah ya, kita semalam juara lumayan ya. Timnas kita ya, terima kasih kepada teman-teman timnas yang juga mungkin hadir di sini. Insya Allah nih timnas masa depan ya. Karena lagi banyak masalah alhamdulillah gini kan, ada lah satu-satu begitu ya. Karena tentu saja kita berbicara olahraga bukan hanya sekedar gerak kaki. Ya, apalagi saya senang ini generasi Muhammad nih. Saya lihat nih, saya paling mempelajari seorang karena kepo. Karena resep oke main bola memang. Tapi saya dulunya mau masuk timnas, tapi memang nggak jadi. Ya, karena memang nggak pernah daftar gitu ya. Jadi olahraga ini ya terkait dengan peradaban masyarakat
suatu bangsa. Makanya kalau biasanya kalau yang maju bolanya ya maju juga peradabannya. Tapi catatan saya kemarin itu ya timnas kita alhamdulillah ya semakin islami lah gitu ya. Semakin islami, saya senang itu melihat attitude seperti misalkan minum nggak sambil nantung gitu ya. Dan ini bukan persoalan sederhana nih, ini persoalan ilmu nih. Kan la tasrob wa iman, ulah jangan minum sambil berdiri, apalagi sambil berlari gitu ya. Karena gitu. Jadi makanya bagi para pelari maraton menarik minum islami makan ya lah calik lah duduk dulu kemudian minum. Insya Allah, ya. Gitu ya. Nah, jadi harus kayak gitu minum sambil inikan kaki, terus sujud syukur. Apalagi ini namanya Muhammad KB gitu ya. Jadi ayah Muhammad itu senang banget itu, ya kan. Dikirain yang dari Papua ini, ternyata orang Sumedang juga nih, ya kan. Papua Sumedang terus namanya ada Muhammad, senang banget. Ya kan, anak-anak kita berprestasi sambil dengan iman. Itu luar biasa. Apalagi yang jadi lawan misalkan orang-orang kafir gitu, orang negara komunis, negara apa, wah kita harus berlomba ini. Penting gitu. Ya, jadi mukmin itu harus yang kuat jiwanya dan juga raganya. Ya, kadang-kadang ada yang jiwanya kuat tapi raganya melenoi gitu ya. Tetap aja gak bisa dibawa fisik gak bisa. Ya. Oke, itu ya sekilas info tentang timnas. Ya. Kemudian yang kedua, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu ya perlu kita cari dan jadi bekal. Kenapa? Dikarenakan ini akan menjadi energi amal soleh. Kalau ke amal soleh kita gak punya energi, ya kemungkinan besar tanya sama makanan dan minuman yang kita makan. Kalau makanan dan minuman yang kita makan ini adalah yang haram, maka kita akan dimudahkan untuk bermaksiat. Sebaliknya, kalau makanan dan minumannya halal, maka kita akan ngejos, mangprang dalam soal taat. Ya. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima di sisi Allah. Tidak ada amal yang berguna dan luar biasa kecuali amal yang diterima di sisi Allah. Amal yang diterima di sisi Allah itu tentu saja adalah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Walaupun amalnya kelihatan sepele, tapi kalau seandainya ikhlas maka amal itu bakal jadi gede. Ya, sekalipun mungkin cuma ngasih minum sama orang, cuma ngasih sumur sama orang, cuma ngasih toilet gratis sama orang, Masya Allah. Atau misalkan ngasih makanan, apalagi gitu ya. Ini perkara besar. Kalau justru makanan minuman ini ngasih sama orang, ini adalah perkara yang sangat besar. Karena dengan itu bisa hati itu bisa lembut, bisa tenang, bersaudara, saling bersaudara. Saya banyak menemukan karena kasus telat makan di hajatan ini jadi jelek nih. Ya saya coba imbau kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian gitu ya. Nih soal makan ini ternyata tidak bisa disepelekan. Walaupun kan bolehlah hajatan di gedung, di outdoor, di mana. Tapi jangan sampai kurang makan. Gitu ya. Jadi makanan itu benar-benar kan kebanggaan kalau di kampung-kampung itu kalau diundang makan kemudian misalkan ada banyak tetangga yang datang, Masya Allah, merasa berkah makanannya. Ya kan, merasa berkah makanannya. Apalagi undang-undang ustadz, wah ini pasti berkahnya, ya kan? Ya, apalagi undang ustadz, traktir ustadz, gitu ya, ngirim ke ustadz, itu Masya Allah harus dibiasakan itu. Ya, jadi atau misalkan ngirim ke santri, ke orang-orang yang berilmu, Masya Allah. Ya, ke tetangga juga ini amalan yang besar, ke tetangga, dan itu teh bisa. Ya, seperti sering saya bilang bisa menyatukan hati. Jadi kalau pada marakanmu bisa menyaratu, ya. Hati itu menyaratu, gampang, deket gitu, cair. Gitu ya. Ya kalau enggak menyaratu biasanya menjarau gitu. Karena gini rahasianya Pak Bu, hati itu tidak akan pernah ada dua sisi dalam hati kecuali orang munafik. Makanya orang munafik itu berada di bawah api neraka. Misalkan
Tadi ketenangan dan ketergesa-gesaan gak mungkin bersatu. Pasti kalau orang beriman itu tenang, dia tenang, nyantai gitu ya, tenang, ke masjid keburu, bekerja juga disiplin keburu, tenang hidupnya tuh, gak banyak nyakitin orang, gak banyak ngomong, ya kan, senyum begitu, gak banyak ngomong gitu. Terus juga jarang nyakitin orang lain, ya, Masya Allah, ini luar biasa, hidupnya itu tenang. Ya, ada yang begitu ya, banyak ya, yang diem begitu, senyum, maut, jadi nggak ada masalah udah. Jadi masalah jeung batur itu luar biasa. Ya, daripada ketika mati memunculkan banyak masalah. Ini, Masya Allah. Karena itu mari kita persiapkan, gitu ya. Bukan golek duit buat masa depan aja, tapi juga golek amal. Harus dapat amal buat masa depan. Karena masa depan kita adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Itu pembukaannya, kesimpulannya sekarang. Ya, biar cepat sarapan. Karena itulah yang kita inginkan. Karena udah kelihatan ini warawiri ya. Ya ngaji nama syarat lah. Ya, gini. Dampak atau efek buruk dari berbuat maksiat. Jadi kalau kan ada dua hal yang bisa kita kerjakan. Kalau taat kita mendapatkan ridho Allah, dan hadiahnya apa? Surga, rahmat Allah. Tapi apakah di dunia di DP-in nggak? Dikasih uang muka nggak? Apakah misalkan ketika yang kita cari rahmat Allah berarti di dunia teh penuh ujian, sengsara, begitu. Episode nanti waktu itu kan, usahanya bangkrut, terus gak ditolong tetangganya, pas dagang si gerobaknya dialungkeun ka sawah sama tetangganya, sinetron lagi ini, ya kan? Terus apakah ketika yang kita cari adalah misalkan ini adalah jalan taat? Kalau maksiat berarti durhaka sama aturan Allah, durhaka sama ketetapan Allah, menentang, melawan, melanggar perintah Allah. Dan itu pada akhirnya adalah neraka, khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Tapi apakah kehidupannya itu senang terus? Enggak juga. Ada DP-nya juga. Ya. Jadi mau taat ataupun maksiat, maka keduanya punya efek, punya dampak. Ya, apalagi taat sama Allah. Di akhirat aja dimuliakan, di dunia tentu saja diperhatikan. Ya. Karenanya satu-satunya jalan, misalkan sekalipun mungkin dalam penglihatan orang serba terbatas hidupnya, serba kekurangan, tapi kok Masya Allah dia bisa melewatinya. Walaupun mungkin dikasih ujian yang gede. Karenanya sebagai salah satu contoh Rasulullah SAW itu memang manusia yang paling sengsara di dunia. Karena itu kalau jangan kita merasa GR bahwa kita yang paling sengsara, yang paling banyak ujian. Rasul yang paling perih ujiannya, yang paling sengsara hidupnya. Itu luar biasa. Sejak kecil udah yatim gitu kan, sejak kecil sudah pindah asuhan dan seterusnya. Ya, walaupun memang ibu-ibu angkat beliau itu pada mau nyusuin beliau, ngasih ASI sama beliau gitu. Beliau pindah gitu, sehingga banyak ibu beliau. Makanya sayang banget ketika udah beliau beranjak dewasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, Rasulullah tentu saja adalah panutan kita. Ya, panutan kita dalam kehidupan ini. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, bahwa kalau seandainya kita taat, maka kita akan mendapatkan ridho Allah. Di dunia juga akan mendapatkan banyak ketenangan. Ketenangan itu bukan berarti dia tidak punya ujian. Justru ujian bagi dirinya kecil, apalagi ujian duniawi. Jadi kalau seorang mukmin sudah mangprang dalam soal akhirat, ujian duniawi, kecil. Wallahi kecil. Kalau mereka mampang darah. Tapi kalau kita sudah mulai rada baper dengan soal dunia, maka kehilangan dunia menjadi masalah gede. Ya, misalkan gitu kan harus ada ujian dalam perusahaan, ujian dalam pekerjaan, ujian dalam keluarga, ujian dalam, Masya Allah.
Itu semuanya akan dianggap kecil kalau seandainya dia beriman kepada Allah. Karena yakin orang yang beriman dan dekat dengan Allah itu pasti diberi pertolongan Allah. Dan syaratnya sederhana. Yang sering kita sholat itu, iya karena budu, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ibadah dulu baru dapat isti'anah. Ibadah dulu baru dapat i'anah. Dekati Allah, nanti Allah akan memberikan pertolongan. Nah, makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, kayak kita lah dekat dengan siapa kan, dekeng itu, dekeng ini, gitu ya. Masya Allah, kita misalkan kalau udah ada backing gitu kan, baik backing fisik, backing harta, backing keluarga, hidup kita kan merasa ada tenang. Apalagi ini yang jadi backing adalah zat yang menguasai langit dan bumi. Ya. Karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raih terus ibadah karena dengan ibadah kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Tapi rahmat ini belum sempurna kita dapatkan kecuali dengan taubat. Makanya Ghafurur Rahim kenapa sering disandingkan? Ghafur dulu baru Rahim. Kenapa? Karena yang kita butuhkan itu ampunan sebelum rahmat itu. Ampunan. Nah, kalau seseorang sudah dapat rahmat, sudah dipastikan hidupnya akan tenang di dunia ataupun juga di akhirat. Tapi kalau seseorang belum dapat ghafur, maka dia bakal banyak masalah karena banyak dosa. Kalau banyak dosa dan kesalahan, efeknya seperti apa? Nih, coba saya simpulkan ya. Di antaranya adalah yang pertama ya, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah. Ini Masya Allah, di antaranya adalah satu, hilangnya ilmu. Ya, orang yang sudah banyak maksiat dan kemudian nyerap kenikmatan maksiatnya ke dalam hati. Jadi nyerap banget gitu karaos bisa enak banget. Ketika seorang bermaksiat tuh sakau dia. Enak gitu, ngerasa enak. Nah kalau udah ngerasa begitu, maka ilmu tidak akan pernah entrep. Ilmu tidak akan pernah mau ke orang itu. Pasti dia jauh dengan orang. Kalaupun dia ngaji ya cuman ngaji doang, baliknya udah tetap aja. Gitu ya. Karena ada maksiat yang menghalanginya. Maksiat itu kegelapan. Ya. Maksiat itu kegelapan, sementara ilmu itu adalah cahaya. Makanya ada dulu ya di ketika ada peribahasa lah, ya ada peribahasa di waktu ibtidaiyah dulu kan, al ilmu nurun wal jahlu turun gitu ya. Jadi ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Yang disebut bodoh itu bukan bodoh ilmu pengetahuan, karena dengan sendirinya orang kemudian akan belajar. Tapi sedih juga ketika ilmu agama jadi kelas 2. Nah, ini ya. Nah, tadi saya berbicara sepak bola jadi tim peradaban gitu ya, sehingga orang-orang itu ingin jadi pesepak bola karena ada lowongan pekerjaan, ada lowongan prestasi baru. Sementara orang-orang untuk belajar agama ini kayaknya dianggap kelas kedua. Ini tentu saja harus dikikis jauh-jauh. Ya. Bahkan cita-cita Ibunda Maryam itu yang terlebih dahulu adalah memahamkan anaknya, mewakafkan anaknya untuk berbakti dalam bidang agama. Ya, karena itu bapak-bapak nih yang punya anak berapa, misalkan jangan semuanya ke Unpadin, misalkan ke ITB-in, kemana. Dan alhamdulillah bangga kita, bangga juga. Gak semua misalkan anak-anak yang di universitas umum itu juga lupa agama, enggak. Banyak juga yang Masya Allah masuk ke polisian tapi hafid Quran, tapi jadi imam masjid, Masya Allah banyak sekali. Ya, nah jadilah yang seperti itu. Maksud saya perlu ada juga orang yang secara ilmu masuk ke dalam bidang agama. Jadi ini mah satu misalkan kawinkeun gitu ya, atau ka pasantren mengeun gitu ya. Jadi diwakafkan satu, wakafkan masing-masing. Ya. Jangan sampai kemudian biasanya anu payir ada baung ya ka pasantrenkeun.
Jadi nu baraung ke pesantren udah. Ya jadi balader gitu. Jadi ajengan itu gitu kan akhirnya jadi preman iya nantinya udah. Ya kan justru yang oh bagus, wah ITB bagus ITB terus aduh bagus ITB semua gitu. Ya kan jarang yang kemudian oh ini bagus udah langsung masuk UIN karena jadi ulama gitu ya. Nah itu ya diantaranya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua kosongnya hati. Karena hati yang maksiat itu adalah hati yang kosong dari mengingat Allah. Ya, sehingga berat untuk mengucapkan istighfar aja berat, untuk mengucapkan tahlil aja berat. Berat membiasakan ibadah. Itu berat banget bagi dirinya. Jadi hatinya itu kosong. Bukan kosong ya, karena seperti tadi itu, taat itu gak akan bersatu dengan maksiat. Walaupun ya kadang-kadang manusia makan kadang-kadang eling walaupun banyaknya edun. Ya, cuma nggak akan bersatu. Ya tadi kalau iman dengan dendam kayak gitu. Jadi seseorang itu kalau nggak dendam ya iman. Kalau iman memaafkan, kalau nggak memaafkan berarti ada dendam, ada nafsu dalam dirinya tuh gede. Ya kan? Nah, jadi kosong hati dari mengingat Allah. Sehingga kalau orang penuh dengan keimanan itu mudah memaafkan, mudah tersenyum, mudah nyapa sama orang, mudah ngucapin salam. Saya berkali-kali ya, kita ini negara Islam, mayoritas Islam kebanggaan, sehingga saya merasa tadi nama Muhammad aja di pemain timnas ada sampai ada trio Muhammad segala macam. Itu saya bangga. Mengapa? Karena ternyata nama itu luar biasa gitu ya. Ini untuk Masya Allah namanya Muhammad. Terus lamun asub sujud syukur gitu kan. Ini keren banget gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini bukan persoalan kecil, bukan. Ini persoalan attitude gede. Sebagai seorang muslim. Buktinya nih, sok bapak-bapak ya sok salam gimana. Kan jadi ngerasa malu. Misalkan salam di kantor, salam di bank, salam di pasar, salam di mall gitu ya. Assalamualaikum, itu jarang. Padahal kita ini Masya Allah, masyarakat muslim, negara muslim, sarwa muslim sama-sama berjilbab. Kenapa malu? Pemberian di negara orang kita gak bisa gak bisa sembarangan berdoa karena mungkin bukan muslim misalkan. Ya, nah itu diantaranya. Jadi sekarang itu salam itu masih ucapan salam itu kan doa keselamatan ya. Mungkin masih alhamdulillah dilakukan oleh para peminta sumbangan, kemudian para pengamen dan yang minta-minta ya, itu alhamdulillah bagus lah. Sering salam. Jadi salam itu jadi stereotip. Salam itu gak elit. Ya, padahal kan karena mobil mewah gitu. Assalamualaikum, Masya Allah, itu keren. Pak Haji. Kerek salam itu kan Pak Haji. Kamu ninggalin kopiah, wah gitu. Masya Allah, itu luar biasa. Nah itu anugerah, ya anugerah dari hubungan sosial yang hangat, yang ramah gitu. Kemudian kosongnya hati dan kemudian yang ketiga ditimpa banyak kesusahan. Ya, ditimpa banyak kesusahan. Bukan berarti orang yang beriman tanpa susah, bukan. Tapi kalau yang beriman itu saya bilang tadi, itu ngerasa bahwa setiap ujian itu yakin bisa ditolong Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dia sabar menerima apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dia anggap kalau misalkan seperti kehilangan duniawi, dia merasa itu perkara kecil. Tapi kalau kehilangan kebiasaan ukhrawi itu ke perkara besar. Seperti misalkan dulu mah rajin tahajud, jadi itu dulu mah mudah baca Al-Qur'an sapoe sajud gitu ya. Ayeuna mah misalkan sajud sapoe sarua gitu ya. Misalkan dulu mah misalkan sapoe itu sajud itu bisa gitu ya. Sekarang itu satu halaman itu susah banget gitu. Misalkan seperti itu. Dulu mah bukan hanya baca tapi ngapalkeun oge gitu, menghafal. Dan berbahagialah bagi adik-adik anak-anakku yang tahfidz Quran. Ini Masya Allah, sekalipun kalian gak dapat gelar secara akademis, ingatlah bahwa Al-Quran itu adalah ilmu terbesar. Puncak ilmu itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran memuat segala. Karena itu yang hafal Al-Quran sesungguhnya dia adalah ulama.
Sesungguhnya calon ulama itu, makanya kalau seandainya tidak ada sindiran nih, jangan dulu mengaku ustadz kiai kalau gak hafal Al-Quran. Karena Al-Quran dulu yang harus dihafal. Masya Allah. Jadi kalau mau jadi ustadz kiai, terus pengen kehidupannya penuh dengan ilmu, ya hafalin Quran. Udah selesai ustadz kalau sudah. Ini sebetulnya gampang ya, rumus menghafal Al-Quran itu sebetulnya cuma satu, dihafalkan. Itu aja. Jadi lamun tadi apalkan, mau apa kalau gitu. Kadang ya nggak usah kita banyak metode ya, kebanyakan metode udah gitu ya. Metode sahabat aja lah, misalkan 10 ayat terus diulang-ulang. Tapi misalkan kan mushafnya harus tetap, terus ada murabinya di mana kita setoran untuk membetulkan, memperbaiki bacaan dan lain sebagainya. Dan ini juga jadi pertanda ya, orang yang banyak dosa itu susah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini susah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kayak liar gitu, linghas. Jadi benar-benar harus dikejar, harus ditewak, harus dijinakkan, gitu ya. Nah itu diantaranya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azanillahu yakum, itu diantaranya. Jadi dia mudah gelisah. Dan kalau baca Al-Quran, masya Allah, itu akan mendapatkan ketenangan. Ya, kalau ibu-ibu dapat masalah, gampang baca Quran aja. Ya, kalau misalkan ketika ini gelisah, bisa gelisah, kecewa dan sebagainya, udah baca Al-Quran aja. Ya, kalau masih gelisah terus baca sampai kemudian tidur, sampai tibra. Ya. Insya Allah bakal tenang. Kecuali kalau dapat tagihan. Kalau dapat tagihan mah baca tabungan, baca saldo itu namanya beda lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azanillahu yakum, ya itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya seseorang itu banyak berbuat maksiat, maka dia akan dua hilang dari dirinya. Yang pertama adalah hilangnya ilmu, yang kedua hilangnya rezeki. Yang dinamakan rezeki itu pemberian yang kemudian bisa menjadi manfaat, bukan hanya sekedar nikmat saja, bukan hanya sekedar senang saja, tapi benar-benar punya efek, ya, punya efek yang luar biasa dalam amaliyah ibadah dan juga yang lainnya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau tanya dari bapak-bapak. Tidak ada, dari ibu tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya ada? Tidak ada? Ya alhamdulillah. Karena itulah yang kita harapkan. Tutup saja dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.